PPKM dalam komunikasi massa. Pemerintah sudah menetapkan ada keputusan tentang PPKM darurat, artinya seluruh masyarakat diminta untuk berada di rumah, kecuali Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. COVID-19 masuk di Indonesia pada kisaran bulan Maret 2020. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. WHO menemukan bahwa peternakan satwa liar di Cina yang kemungkinan besar sumber virus tersebut. Virus ini penyebarannya sangat cepat, hingga diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun, diberlakukannya PSBB ini tidak menghentikan adanya COVID-19. Hingga sekarang diberlakukannya PPKM. PPKM ini sangat penting mengingat tujuan diberlakukannya PPKM adalah untuk mengurangi dan menghindari mobilitas yang terlalu banyak di masyarakat, menghindari kerumunan, dan juga lebih minim resikonya gitu daripada kita beraktivitas banyak sehari-hari. Dengan PPKM ini kita dapat lebih teratur untuk diam di rumah saja. PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebelumnya telah diterapkan mulai dari tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Namun, keputusan dari Presiden Joko Widodo melalui YouTube Sekretariat Presiden pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 mulai diberlakukan kembali PPKM Darurat Jawa Bali. Hal ini diberlakukan demi bisa menurunkan angka COVID-19 yang melonjak saat ini. Namun, dengan ditutupnya kembali operasional pusat perbelanjaan, maka tidak sedikit pekerja yang akan dirumahkan. Semua informasi yang memuat perihal COVID-19 menjadi isu terpopuler di media massa maupun media sosial. Hal ini menjadikan masyarakat percaya seberapa membahayakannya virus ini, karena begitu banyaknya media yang menayangkan tentang hal itu. Khawatir sih perlu, waspada itu perlu, tapi jangan terlalu berlebihan sampai membuat imun kita turun. Karena dengan khawatir yang berlebihan itu bisa membuat imun kita turun dan justru membuat sugesti kita yang negatif. Bisa jadi gara-gara seperti itu malah kita sakit dan kita menganggap bahwa kita terjangkit virus COVID-19. Padahal itu hanya karena imun kita yang sedang drop saja. Khawatir sih perlu, tapi bukan kayak khawatir sih, kayak lebih waspada gitu sama corona gitu. Menerapkan prokes dimanapun berada. Khawatir itu memang perlu, tapi jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita menjadi semakin panik. Apalagi di kala COVID-19 yang semakin banyak kasusnya ya di Indonesia ini. Jadi khawatir itu memang perlu, tapi jangan sampai terlalu panik. Yang terpenting adalah kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Hal tersebut menjadi alasan bagi kami. Mengenai kasus PPKM yang ramai diperbincangkan saat ini, bisa menjadi pertanyaan bagaimana tanggapan masyarakat mengenai virus corona dan PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah mulai hari ini. Penting sih, karena untuk mengurangi mobilitas warga ya. Kebanyakan kan karena yang sebelum-sebelumnya juga ngeyel. Jadi ya mau gimana lagi, harus nurut lah mau nggak mau gitu demi cepat hilangnya virus COVID-19 ini. Kalau hilang sih benar emang nggak bisa, cuman menjaga supaya tidak lebih banyak yang kena lagi lah. Mie 20. Indomie ya, Indomie 20. Mie telur? Mie telurnya 8.
Telur 10. Nama saya Yayat. Biasa jualan cuanki udah lama, sekitar 6 bulan. Biasanya mangkal di sekolah, tapi sekarang musim corona jadi keliling aja. Mangga, ya, badai campur Biasanya seberapa? Seporsi? 10. 10? Iya, Ya. Tapi tunggu umi. iya mangga. Amun menuju Paraki ku mamang dagang. Wah, para sepi pisan mas. Sepi. Iya, menuju corona kieu mah ditambih Ya menuju debar uminya ya nama. baru mie jadi dibatasi sekarang. Tapi percaya tuh mang berita COVID di TV. Juga Ya kenaikan, kematian, angka tingginya kasus Kalau- COVID. Percaya? saya pribadi sih enggak kayaknya. Enggak. Percaya mas. Tapi amun sate PPKM ya kan lain menuju PPKM. Tanggapannya kumaha? Ya tambah parah mas. Tambah Ya kanu dagangan ge nya. karena jualan jadi orang-orang tuh kaya we. Mau misalnya Penghasilan wah turun pisan mah. turunnya gara-gara nyamureun daya nu ieu nyamurnya. Daya nu keluar dibatasi. Buat harapannya mah Buat harapannya ya semoga cepat-cepat beres. Iya. ya pada penjualan nya. Iya. Semoga normal kembali. Ya amin. Sekarang mah 10.000. ya. Alhamdulillah, sampai saat ini saya belum pernah terpapar virus COVID-19. Saya pernah terjangkit virus COVID-19. Pernah, dan sekarang aku lagi COVID. Yang terasa oleh saya hanya hilang indera penciuman dan hilang indera perasa. Gejalanya yang dirasain pertama teh sakit tenggorokan, langsung panas badannya, langsung habis panas turun langsung batuk pilek sama indera penciumannya kayak kurang tajam gitu. Bisa nyium bau tapi harus deket banget sama hidung.
Cara-cara yang dapat saya lakukan agar terhindar dari penularan virus COVID-19 yaitu dengan 3M. Yang pertama, selalu memakai masker, kedua, menjaga jarak, dan ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dimanapun kita berada. Belum, sampai saat ini saya belum divaksin. Belum pernah. Belum pernah divaksin, waktu itu mau vaksin tapi keburu isoman. Masyarakat merespon seperti biasa karena saya juga menjaga diri saya sendiri dengan isolasi mandiri di rumah. Masyarakat pun menghargai saya di rumah, jadi tidak ada hal-hal desakan atau seperti yang diberitakan itu kan ada yang diusir atau itu alhamdulillah tidak ada, karena saya juga isolasi mandiri di rumah menghargai orang lain yang sehat. Tanggapan masyarakat sih di sini ya positif aja, disuruh isoman, terus mereka pada baik ngirimin kebutuhan yang diperluin gitu, makanan kayak gitu-gitu. Khawatir sih perlu. Khawatir itu memang perlu. Bukan kayak khawatir sih, kayak lebih waspada gitu sama corona gitu. Saya mengetahui PPKM ini dari TV dan sosial media. Dari TV dan sosial media. Aku tahu informasinya dari sosial media, kayak dari Instagram gitu. Cukup sebelum ada PPKM berita pun memang saya sudah patuh ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Iya, cukup bikin aku bisa matuhin protokol kesehatan. Walaupun sebelum diberlakukan PPKM, saya sudah berusaha untuk selalu patuh menerapkan protokol kesehatan ya. Dan setelah ada PPKM ini, saya menjadi lebih patuh karena kesadaran saya sendiri. Karena ya dari sebelum menjaga orang lain, jaga dulu diri kita sendiri gitu, supaya saling sama-sama sehat. Apalagi karena udah pernah ngerasain sakit COVID, jadi lebih kedepannya bisa mungkin lebih patuh lagi. Harapan kedepannya semoga COVID di Indonesia cepat hilang, biar sektor-sektor ekonomi, pariwisata bisa berjalan normal kembali gitu. Harapan saya tentunya ingin segera melihat Indonesia ini pulih dari yang namanya virus COVID-19. Agar saya, teman-teman sekalian, juga masyarakat Indonesia pada umumnya dapat beraktivitas seperti biasanya, dapat sekolah, bekerja, berdagang, berkumpul bersama keluarga tercinta tanpa adanya rasa takut akan penularan COVID. Penyebaran corona yang begitu cepat seharusnya membuat kita lebih waspada akan penyebarannya dimanapun dan kapanpun. Dengan pemberlakuan PPKM, diharapkan kita semua mampu mematuhinya dengan tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Meskipun hampir seluruh siaran televisi menayangkan tentang pemberlakuan PPKM, ternyata masih banyak masyarakat abai dengan berita tersebut. Padahal seluruh pihak di sini berperan untuk menurunkan kasus corona. Maka dari itu, kita harus sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sayangi keluarga dengan berdiam diri di rumah. Hal itu lebih baik dilakukan saat ini agar senantiasa memutus rantai penyebaran virus corona.